Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam- Halo Halo semuanya, semuanya, selamat selamat datang datang di di video video pembelajaran pembelajaran kali kali ini. ini. Pada Pada kesempatan kesempatan ini, ini, saya saya akan akan menjelaskan menjelaskan materi materi penting penting dalam dalam kalkulus, kalkulus, yaitu yaitu turunan turunan dan dan kekontinuan, kekontinuan, yang yang merupakan merupakan materi materi pertemuan pertemuan ke-14 ke-14 dalam dalam modul modul kalkulus kalkulus ilmu ilmu komputer. komputer. Materi Materi ini ini sangat sangat penting penting untuk untuk dipahami dipahami karena karena konsep konsep turunan turunan sering sering digunakan digunakan dalam dalam berbagai berbagai bidang bidang ilmu ilmu komputer, komputer, seperti seperti optimasi, optimasi, mesin mesin learning, learning, grafik grafik komputer, komputer, dan dan analisis analisis fungsi. fungsi. Jadi Jadi diharapkan diharapkan teman-teman teman-teman dapat dapat mengikuti mengikuti penjelasan penjelasan ini ini dengan dengan baik baik dari dari awal awal sampai sampai akhir. akhir. Yang Yang pertama, pertama, ada ada gambaran gambaran umum. umum Turunan turunan adalah adalah konsep konsep matematika matematika atau atau kalkulus kalkulus yang yang mempelajari mempelajari perubahan perubahan suatu suatu fungsi fungsi pada pada titik titik tertentu. tertentu. Turunan Turunan dalam dalam matematika matematika adalah adalah konsep konsep yang yang sangat sangat penting dan penting dan memiliki memiliki banyak banyak aplikasi. aplikasi. Modul Modul ini ini memberikan memberikan gambaran gambaran dasar dasar tentang tentang beberapa beberapa aspek aspek penting penting dari dari turunan turunan matematika, matematika, yaitu yaitu turunan turunan sebagai sebagai fungsi, fungsi, kaitan kaitan turunan turunan dan kontinuan, kekontinuan, serta serta teorema teorema turunan. turunan. Capaian Capaian pembelajarannya, pembelajarannya, yang yang pertama, pertama, praktikan praktikan dapat dapat memahami memahami perhitungan perhitungan turunan turunan sebagai sebagai fungsi. fungsi. Kedua, Kedua, praktikan praktikan dapat dapat mengerti mengerti hubungan hubungan antara antara turunan dan turunan dan kekontinuan. kekontinuan. Yang Yang ketiga, ketiga, praktikan praktikan dapat dapat memahami memahami tentang tentang teorema teorema turunan. turunan. Materi Materi pertama, pertama, turunan turunan sebagai sebagai fungsi. fungsi. Bagian Bagian pertama pertama membahas membahas turunan turunan sebagai sebagai fungsi. fungsi. Turunan Turunan dan dan fungsi fungsi di di titik titik A A ditulis ditulis sebagai sebagai f f aksen aksen A A dan dan didefinisikan didefinisikan menggunakan menggunakan limit limit perubahan perubahan nilai nilai fungsi. fungsi. Secara Secara matematis, matematis, turunan turunan dirumuskan dirumuskan dengan dengan limit limit turunan turunan yang yang kita kita dapatkan dapatkan bukan bukan lagi lagi sekadar sekadar nilai nilai titik titik tertentu, tertentu, tapi tapi berubah berubah menjadi menjadi fungsi fungsi baru, baru, yaitu yaitu f f aksen aksen x. x. Fungsi Fungsi turunan turunan ini ini memiliki memiliki domain domain tersendiri, tersendiri, yaitu yaitu himpunan himpunan titik-titik di titik-titik di mana mana turunan turunan tersebut tersebut ada. ada. Tidak Tidak semua semua fungsi fungsi turunan turunan di di seluruh seluruh domainnya, domainnya, terutama terutama fungsi fungsi yang yang memiliki memiliki titik titik sudut sudut tajam, tajam, putus putus atau atau diskontinuitas. diskontinuitas. Terus Terus ada ada contoh contoh soal, soal, tentukan tentukan f f aksen aksen x, x, df df dan dan df df aksennya. aksennya. Oke, Oke, di di sini sini pertama pertama yang yang nomor nomor pertama pertama fx fx sama dengan dengan fx fx kuadrat kuadrat dikurangi dikurangi 7x. 7x. F F aksen aksen x-nya x-nya 5, 5, h h mendekati mendekati 0, 0, f f dalam dalam kurung kurung x x plus plus h h min min fx fx per per h. h. Nah, Nah, kita kita masukkan masukkan ke ke dalam dalam sini sini karena karena ini ini kan kan fx-nya fx-nya ini ini diganti diganti dengan dengan x x plus plus h. h. Terus Terus x x yang yang sebelah sebelah sini sini juga juga diganti diganti x x plus plus h. h. Lalu Lalu fx fx ini ini yang yang tadi, tadi ini ini yang yang ini ini dimasukkan dimasukkan ke ke dalam dalam fx. fx. Lalu Lalu dijumlahkan dijumlahkan apa dikuadratkan dikuadratkan ini ini juga. juga. Uh, terus Terus ya ya ini ini dijumlahkan dijumlahkan saja, saja sampai dapat hasil. hasil. Lalu Lalu ini ini hasilnya. hasilnya. Maka Maka dari dari asalnya asalnya df df dengan dengan x x bilangan bilangan real, real dan dan df df aksen aksen juga juga bilangan bilangan real. real. X X termasuk termasuk bilangan bilangan real. real. Ini Ini nomor nomor 2 2 bisa bisa dipelajari dipelajari saja. saja. Kita Kita lanjut lanjut ke ke materi materi kaitan kaitan turunan dan ke kekontinuan. kontinuan. Teorema, jika Jika f memiliki turunan di A, maka maka f f kontinu di A. Maknanya, Maknanya kekontinuan adalah syarat perlu agar situasi fungsi terturunkan, tetapi bukan syarat cukup. Artinya, untuk memiliki turunan di titik A, fungsi tersebut harus kontinu di titik A. Namun, kekontinuan saja tidak cukup untuk menjamin keberadaan turunan di titik A. Untuk memeriksa keberadaan f aksen A, terlebih dahulu periksa kekontinuan di f di A. Jika kontinu di A, maka f A. Belum tentu ada. Jika tidak kontinu di A, maka f
A tidak ada. Fungsi f didefinisikan sebagai fx. Nah, ini contoh soal. Misal fx sama dengan x kuadrat x kurang dari sama dengan c, kx plus p x lebih dari c. Ya. Nyatakan nilai k dan p terhadap c agar f terturunkan di x sama dengan c. Kita jawab, yang pertama turunan kiri. Turunan kiri itu yang mana? Turunan kiri itu yang kurang dari. Nah, ini x kuadrat berarti kan. Jadi kita masukkan saja f aksen yang sebelah kiri c. Limit x mendekati c, fx min fc per x min c. Kita masukkan nilai turunan kirinya x kuadrat min c kuadrat per x min c. Terus di ini gimana cara dapatnya? Ya, ini jadi min rumusnya kalau nggak salah ini kali ini menggunakan rainbow perkalian, guys. Ya, itu. Ya, pokoknya kalau ini sama ini jadinya pokoknya a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a min b dikali a plus b. Oke. Hasilnya sisa a plus c ini dicoret sama dengan 2c. Ini yang kanan juga sama saja, cuma bedanya dimasukkan yang kx plus c. kx plus p. Oke. Syarat turunannya ada, syarat kontinuannya. Terus substitusi k sama dengan 2c. C kuadrat min 2c kali c sama dengan 2c kuadrat. C kuadrat min 2c kuadrat sama dengan min c kuadrat. Kesimpulan k sama dengan 2c dan p sama dengan min c kuadrat. Misalkan diberikan ini soal lagi di kanan. Terus kita lihat lagi teorema turunan. Nah, jadi teorema turunan ini ada 6. Misalkan u fx terus yang p-nya itu gx dan c sama dengan suatu konstan. Jadi ini d per dx c sama dengan 0. D per dx x pangkat n sama dengan nxn min 1. Jadi ini sama aja per ini sama dengan pangkat min 1. Begitu. D per dx sama dengan cu. D per dx dikali cu sama dengan c dikali du per dx. D per dx u plus minus p sama dengan du per dx plus minus dp per dx sama dengan u aksen plus p aksen. Dx dikali dengan u kali p sama dengan du per dx kali p ditambah u du kali per dx sama dengan u aksen dikali p ditambah u dikali p aksen. Yang terakhir d per dx sama dengan d per dx dikali dengan u per p sama dengan du per dx dikali p kurangi u dikali dp per dx per p kuadrat sama dengan u kuadrat u aksen dikali p sama dengan u u aksen dikali p min u dikali p aksen per p kuadrat. Notnya ini n di sini bilangan bulat positif. Nah, ini ada contoh soalnya. Kita ini yang a fx sama dengan
3 dikurangi X pangkat 4 dikali dengan X pangkat 3 dikurangi 2X. Untuk menjawab soal tersebut, kita gunakan teorema F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah P aksen dikali U. Jadi U-nya kita dapat dari sini sama dengan ininya. U sama dengan 3 min X pangkat 4. Maka U aksen sama dengan min 4X dikali 3 pangkat 3. P-nya ini X pangkat 3 min 2X, maka P aksennya sama dengan 3X kuadrat min 2. Gimana cara nyari turunannya? Ya, cara nyari turunannya kayak turun biasa. Jadi ini 3 karena nggak ada konstantanya, nggak ada X, jadi 0. 4 turun jadi 4X pangkatnya dikurangi 1, jadi 4X pangkat 3. Nah, ini juga sama. Ini jadi ini kan pangkat 3, jadinya ini 3 kita ke sini. Terus 3-nya dikurangi 1 sama dengan 2. Lalu ini 2X, makanya X-nya hilang sama dengan 2. Oke, kita masukin aja. F aksen X sama dengan U aksen P ditambah U ditambah U dikali P aksen. F aksen X sama dengan ini masukin U-nya tadi sudah dapat. Terus P aksen U aksen dikali P ditambah dengan U dikali P aksen. Ini hasilnya dijumlahkan, langsung dijumlahkan, maka mendapat F aksen X sama dengan min 7X pangkat 6 ditambah 10X pangkat 4 ditambah 9X pangkat 2 min 6. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.